Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kepada Mbak Hardina ini, terutama gimana kabarnya, Ya, Mbak? baik, alhamdulillah. Munaya baik. Alhamdulillah. Ada udah Puasa tidur? lancar? Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya ini alhamdulillah nih Mbak, pada banyak yang antusias untuk mendengarkan nanti ke depannya ini selama kurang lebih 1 jam ada sesi buat Mbak Hardina, terus nanti selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, Oke. untuk yang pertama ini, bentar, sambil buka-buka. Oke. Untuk yang pertama kita mungkin sapa dulu teman-teman semuanya ya. Halo teman-teman semua. Teman-teman sejawat, halo. Halo. Halo, ya. Halo. Pada semangat ya. Pada semangat semua. Ya, semangat semua ya untuk ngikutin. Kan baru pertama kali. Ya, oke. Oh ya, sebelumnya peraturan dulu teman-temannya. Jadi nanti ketika Mbak Hardina atau yang ada yang berbicara ngomong, itu mungkin yang lainnya bisa off mikrofonnya. Jadi biar bisa mendengar dengan fokus, biar nggak gemak gitu ya, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya, Mbak. Yang pertama nih, kita pengen tahu nih, Mbak Hardina. Mbak Hardina itu kenalan dulu. Mungkin asalnya dari mana, kemudiannya seperti biodata Mbak. Terus kegiatannya saat ini tuh apa aja, sibuk apa aja, terus sekarang lagi fokus apa, terus background pendidikannya apa. Kemudian mungkin kalau mau ceritain prestasi-prestasi juga nggak apa-apa Mbak. Soalnya kan kita di sini pengen tahu nih Mbak, Mbak itu adalah orang yang hebat gitu. Gimana? Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. teman-teman. Nama saya Hardina dari alumni FK UNSI 2012. Sebenarnya kalau saya lihat di member-membernya, sebenarnya banyak adik-adik kelas saya ya, kayaknya yang saya kenal ya. Banyak kan 2015 ya, kayaknya. Iya Mbak, benar. Soalnya kan mau mau koas mau UKM PPD gitu ceritanya. Oke, oke. Terus saya itu sekarang sudah selesai internship tahun lalu, terus sekarang jadi dokter jaga di salah satu rumah sakit khusus di Magelang. Sama kalau ada waktu kosong, saya jadi tutor di salah satu bimbel. Gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, jadi saya kan masuk masuk 2012, terus ikut UKM PPD itu November 2017. Jadi ya sebenarnya udah agak lama ya, tapi ya semoga masih relate sama yang sekarang. Waktu itu saya dapat CBT itu nilainya 91 waktu itu. Alhamdulillahnya dapat peringkat 1 se-nasional gitu. Udah sih, Luar biasa. gitu aja. Saya saya dengar kayak gitu aja sebenarnya udah merinding gitu ya Mbak ya. Oh ya, asdas anatomi juga kan Mbak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Oh, kok udah kan banyak. Oke. Ya udah, mungkin kalau misalnya selanjutnya tadi ya Mbak kan berarti ini sekarang masih internship berarti ya? Atau Iya, udah udah selesai? selesai. Oh, Baru udah baru selesai. selesai. Terus Oke. terus ini sudah jaga atas nama sendiri, udah nggak internship lagi di suatu rumah sakit khusus di Magelang. Asal dari Oh, Magelang. oke. Tuh. Gimana Mbak COVID di sana? Aman? Hmm. Ya, COVID-nya tuh banyak karena ada klaster-klasternya gitu. Dari klaster Goan yang agak rewel, agak bandel. Oh, mantap ya Mbak ya. Jadi Mbak APD lengkap aman? Alhamdulillah. Karena rumah sakit Alhamdulillah. pemerintah, jadi terjamin lah. Terjamin ya Mbak. Ya udah semoga sehat-sehat selalu dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa memberikan kami inspirasi. Semoga ke depan teman-teman masih pada segar, terus masih terus dengerin Mbak Hardina yang keren ini. Oke, lanjut lagi Mbak. Kita lanjut lagi ke pengertian dasar UKM PPD dan mungkin Mbak bisa jelasin kan kayak sejarahnya dulu namanya apa atau segala macam atau yang Mbak tahu tentang UKM PPD mungkin bisa sharing ke kita Mbak. Oke, kalau yang setahu aku ya, jadi kan kalau UKM PPD kan nama-nama yang sekarang ya, kalau yang dulu kan namanya UKDI. Nah itu tuh kenapa diganti? Karena itu tuh ada apa ya perseteruan gitu antara pemangku yang bikin kebijakan.
ID, IPK sama apa gitu. Nanti dibaca lagi ya. Nah, kalau singkatnya itu kita sebenarnya sebutnya kayak exit exam aja. Jadi ujian terakhir kita setelah melakukan S1 sama profesi. Nah, kenapa sih kita harus lulus UKM PPD? Nah, kalau kita udah lulus nih dari UKM PPD, kita dapat namanya sertifikat kompetensi. Nah, si Hmm. sertifikat kompetensi atau SIRKOM ini digunakan buat pembuatan STR. Nah, jadi memang eh, kita harus lulus UKM PPD dulu supaya dapat Serkom, nanti dapat STR, baru bisa praktek sendiri kayak gitu. Hmm. Gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut aku tuh UKM PPD tuh sebenarnya nggak apa ya namanya, jangan dijadikan beban gitu. Karena ini tuh masa-masa buat kita supaya kita mengulang materi yang sudah diberikan selama kita belajar, selama kita kuliah. Karena dasar-dasar itu yang akan digunakan kita nanti selama jadi dokter, selama praktek kayak gitu. Jadi ini waktu-waktu kita buat ngulang pelajaran yang udah lama-lama, yang mungkin udah kita lupain gitu. Oh, sempat nggak Mbak di UKM PPD ini mengalami kayak kesulitannya tuh maksudnya apa ya di saat saat mengulang tuh kan tadi kan Mbak bilang mengulang pembelajarannya itu sempat sempat kayak bingung gitu nggak Mbak? Bingung gimana maksudnya? Bingung, bingung maksudnya kayak kan karena materi kita tuh banyak banget, tapi itu nanti aja dimasuk ke tips and tricks ya. Oke. Karena nanti kita masuk lagi ke kayak UKM PPD tuh dibagi berapa hari aja Mbak? Oke. Maksudnya itu ya, pokoknya yang ditanamkan dalam pikiran kita tuh UKM PPD tuh bukan hal yang menakutkan gitu. Pokoknya kita harus melewati ini, nggak apa-apa. Ini suatu step yang harus kita lewati sebelum kita jadi dokter, supaya ilmunya masih tertanam. Terus UKM PPD itu setahun itu ada 4 kali. Di bulan 2, bulan 5, bulan 8, sama bulan 11. Jadi 3 bulan sekali. Pelaksanaannya itu biasanya Sabtu Minggu, di minggu ketiga dan keempat. Misalnya, kalau Agustus nanti berarti itu bisa di tanggal 15 atau tanggal 22. Bisa tanggal 15-nya bisa CBT dulu, bisa OSCE dulu, tergantung sama panitianya. Gitu. Jadi, nah udah berarti kan teman-teman udah ngerti nih di sini gimana cara memprediksi kalau misalnya aku UKM PPD Agustus berarti kira-kira tanggal berapa ya? Atau UKM PPD November kira-kira tanggal berapa ya? Kayak gitu-gitu. Terus pendaftarannya itu maksimal sebulan sebelumnya. Oh, Jadi sebelum-sebelumnya. misalnya maksimal ya, tergantung universitas masing-masing juga. Terus misalnya mau UKM PPD Agustus misalnya, berarti pendaftaran itu maksimal pertengahan Juli kayak gitu. Maksimal. Kalau sebelumnya lebih baik gitu. Terus UKM PPD itu ada 2, ada CBT sama ada OSCE. Batas minimalnya itu 66. 66 Nih, nilainya ya, oke. nilainya. Terus tempat pelaksanaannya di mana sih? Nah, itu tergantung sama jumlah pesertanya. Kalau jumlah pesertanya banyak, bisa di kampus masing-masing. Tapi kalau sedikit, itu bisa nebeng di universitas lain. Gitu. Gitu. Terus, lagi ya, CBT dulu aja ya, kita bahas langsung ke CBT. CBT Oke. itu ada berapa CBT itu ada berapa soal ya? CBT kalau saya baca, CBT itu ada 150 soal. Dikerjakan dalam 200 menit. Oh, 200 menit. Oke, oke. 200 menit, jadi dalam 200 menit itu sebenarnya kita harus fokus terus-terusan sih sebenarnya. Dan tidak ada nilai minus. Jadi jawabin aja semuanya. Iya, 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 iya. Tuh. Terus udah dalam 1 hari ada 2 sesi, pagi sama siang, kayak gitu. Biasanya pembagiannya itu urut abjad. Urut abjad, oke, oke. Jadi pesertanya itu diurutin abjad semuanya. Terus habis itu baru nanti dibagi-bagi ada berapa sesi. Sabtu ada 2 sesi, Minggu kalau butuh 2 sesi, kayak gitu. Biasanya soalnya sama, kebanyakan sama, tapi diacak nomornya. Jadi kalau Oh. kalau mau nyocok-nyocokin ke teman-teman setelah ujian sih bisa sih. Cuman kalau nyontek nggak usah ya. Tuh. Siap. Terus, nah kadang kan kita masih bingung tuh CBT tuh kayak apa tampilannya. Nah ada institusi namanya AIPKI. AIPKI itu bikin kayak TO. Nah itu tuh gambarannya sama, softwarenya sama kayak gitu-gitu.
Nanti TO AIPKI itu diselenggarakan nanti sama kampus di koordinasi, itu biasanya dilakukan sebulan sebelum UKM PPD yang asli. 1 bulan sebelum. Gitu. Jadi misalnya Agustus, sebenarnya pertengahan Agustus nih, berarti TO AIPKI-nya kira-kira pertengahan Juli, kayak gitu. Gitu, itu dari CBT. Kayaknya itu aja sih CBT. 150 soal, 200 menit, udah nggak ada nilai minus. Oke. Dijawab aja. Terus kalau OSCE itu berarti dilakuin seminggu atau seminggu setelah atau seminggu sebelumnya. Itu ada 12 stase dengan waktu 15 menit per stase. 15 menit ya. Ya. Terus jadi tuh sebenarnya totalnya itu ada 14 stase. Cuman stase 7 dan stase 13 itu adalah stase istirahat. Jadi ada istirahatnya dulu gitu. Tiap sesi ujian soalnya bisa beda. Jadi misalnya kita sesi siang nih, kita bisa nanya sih yang ke sesi kita bisa nanya soalnya yang sesi pagi, cuman bisa beda gitu. Gitu. Terus kalau saya tuh dulu ada yang suruh fisik diagnostik aja, ada yang suruh tindakan. Kemarin-kemarin tuh saya dengar ada yang sampai sirkumsisi, ada yang saya pasang bidai, ada yang hekting kayak gitu-gitu. Gitu. Mana yang lebih dulu, CBT atau OSCE tadi ya, tergantung sama panitianya. Bisa CBT dulu, bisa OSCE dulu. Kalau misal CBT dulu, kita ngerasanya lebih enak ya. Kayaknya kita tuh kalau CBT tuh kita lebih fokus ke CBT gitu daripada ke OSCE. Enaknya kalau CBT dulu ya itu kita bisa belajar skill OSCE setelah CBT. Tapi ya kalau misalnya OSCE dulu juga nggak apa-apa. Nanti kan minggu terakhir setelah OSCE kita bisa total banget di CBT. Gitu sebenarnya sama aja sih. Tergantung nanti panitianya gitu. Mau yang manapun pasti yang terbaik buat teman-teman. Gitu. Terus untuk persenan CBT OSCE-nya tuh berarti gimana, Mbak? Penilaiannya? Enggak, masing-masing. Oh. Jadi CBT harus 66, CBT harus 66, OSCE harus 66. Oh, gitu. Berarti harus nggak ada persen-persenannya. Oke. Oh ya, Mbak, kalau tadi itu kan yang jadwal-jadwal UKM PPD itu kita bisa akses di internet mana atau website mana gitu, Mbak? Bisa. Aduh, aku lupa. Coba di search aja di jadwal UKM PPD. Saya lupa sebenarnya di ininya. Websitenya apa. Nanti di ini aja ya. Tunggu dulu aja. Oke. Oke, lanjut lagi. Kemudian kalau misalnya ini kan berarti untuk CBT sama OSCE-nya. Nanti sebelumnya teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung aja di chattingnya, di chattingnya itu mungkin nanti kita tampung, siapa tahu nanti lupa sambil kita berjalan diskusinya. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini yang jadi hot topics-nya, yaitu adalah tips and tricks. Nah, kan Mbak tuh jadi ranking 1 nasional CBT. Nah, gimana ya? Kalau saya nih Mbak ya curhat. Kalau misalnya ujian aja nih CBT, ya Allah pusingnya, nauzubillah, Masya Allah, itu soal banyak banget, sampai saya pusing-pusing, sampai ngantuk-ngantuk, saya sampai tidur-tidur, saya mah kalau kerjain CBT. Tapi ini Mbak, makanya kita pengen tahu nih, cara yang pertama tuh jelas dari cara belajar Mbak. Nah, itu cara belajar tuh Mbak tuh gimana sih? Nah, siapa tahu mungkin emang sih teman-teman kan mungkin ada yang cara belajarnya beda atau segala macam. Nah, mungkin dengan kayak gini mereka bisa mendapatkan inspirasi dari Mbak gitu. Oke, silakan Mbak. Oke, saya mulai ya yang pertama. Jadi tuh sebenarnya saya tuh kejar tayang banget ya. Jadi saya tuh UKM PPD kan November 2017. Padahal baru beres tase itu Oktober, minggu pertama. Minggu berikutnya langsung TO AIPKI, terus sebulan berikutnya baru langsung UKM PPD. Jadi benar-benar dari awal tuh saya harus bikin target dulu, tujuannya apa. Misalnya nih, saya mau lulus UKM PPD one shot, nilainya sekian, kayak gitu. Nah, tulisan itu ditulis di tempat yang kita sering lihat, atau dijadiin wallpaper. Kayak gitu. Pokoknya kita punya tujuan dulu. Atau misalnya nanti kalau nilai UKM PPD saya lebih dari 80, saya mau beli ini, kayak gitu. Jadi bikin tujuan dulu kayak gitu. Supaya ya itu yang menuntut kita buat belajar lebih dan lebih gitu kalau saya. Terus lanjutin ya. Nah, udah tuh
Kan tujuannya udah, misalnya saya pengen dapat nilai 85. Nah, gimana cara saya dapat nilai 85? Caranya kita harus buat target dulu dan timeline. Misalnya targetnya seminggu saya harus beres berapa paket soal kayak gitu. Misalnya ya, ini saya coba buatin timeline. Misalnya nih, Kak, teman-teman kan UKM PPD Agustus, antara tanggal 15 atau 22. Minggu ketiga dan minggu keempat kan. Nah, terus belajarnya misalnya 2 bulan sebelumnya. 12 sebelumnya. Tadi tuh mulai belajarnya. Misalnya ya, tapi kalau teman-teman mau lebih lama, mau 3 bulan ya nggak apa-apa. Mau sebulan ya nggak apa-apa, tapi harus konsekuen dengan pilihan yang diambil, kayak gitu. Gitu. Terus misalnya ya, saya ambil tengahnya aja yaitu 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti kan Juni tuh. Nah, Juni itu kita mulai, kalau saran saya tuh baca materi dulu. Walaupun materinya nggak yang dalam-dalam banget, nggak perlu baca IPD, FKUI, nggak perlu baca harisan, nggak apa-apa. Belajar aja slide kuliah atau slide bimbel. Kan ada tuh bimbel yang ngasih materi, itu dibaca dulu. Terus, nah saya mau nyariin juga ke teman-teman harus tahu gimana cara belajar teman-teman. Apakah tipe yang visual, atau yang auditorik, atau yang kinestetik. Kalau saya kan yang tipe yang kinestetik, jadi yang harus habis baca harus nulis kayak gitu. Terus nanti catatan dibikin warna-warni dan segala macam kayak gitu. Teman-teman yang visual dan auditorik mesti lebih ngerti lagi gimana caranya. Mungkin kalau yang visual bisa dibikin sticky note kecil-kecil nanti biar sering dibaca atau segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar kalau dari saya harus ngumpulin materi dulu. Nanti kalau misalnya kita lupa, kita bukannya materi itu lagi. Jadi kita nggak lagi nyari-nyari bahan lagi. Gitu. Nah, kalau saya materi ini misalnya dikasih target, misalnya 2 minggu materinya udah selesai ditulis, udah selesai dibuat, udah selesai dikumpulin, dan udah selesai dibaca. Gitu kan udah tuh materi dulu kan. Intinya gitu dulu. Terus, habis materi, kita mulai deh ngumpulin soal yang ada kunci jawabannya dulu. Bebas mau dari bimbel apa aja, mau dari pagi, apa optima, apa mantap dan segala macam silahkan. Terus, nah baru kita coba kerjain. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, udah kerjain dulu aja. Terus jangan lupa di timer. Pokoknya mau nilainya berapapun, mau waktunya berapapun nggak apa-apa. Kan kita masih nyari apanya ya. Ini tuh ini tuh gimana sih? UKM itu tuh soalnya kayak gimana sih gitu kan, kita masih nyari, nggak apa-apa gitu. Terus habis itu tipsnya adalah baca pertanyaannya dulu. Kan soalnya itu kan narasi. Terus habis itu pertanyaan, terus pilihan ganda. Nah, kita bacanya pertanyaannya dulu. Misalnya tata laksananya, atau pemeriksaan fisiknya, atau pemeriksaan labnya, kayak gitu-gitu. Fokus Baru ke kita baca pertanyaan ya. betul, baru kita baca ke narasinya yang di atas. Gitu. Terus kalau udah selesai kan, misal 150 soal udah selesai nih, ya udah dibaca, dicocokin. Kalau masih ada materi yang belum bisa, ulangi lagi materinya. Kayak gitu terus. Gitu. Udah, kayak gitu terus aja. Sampai bosen. Oke, berarti udah sih. berarti ini kalau terkait dengan CBT-nya Mbak ya. Kalau untuk OSIS-nya mungkin siapa tahu ada tips and trick. Kalau OSIS itu sebenarnya saya nggak, karena kan itu borangnya kan dipegang sama masing-masing penguji, dan borang masing-masing sastra kan saya nggak ngerti juga. Bobotnya kan beda-beda, ada yang anamnesisnya berapa persen, atau pemeriksaan fisiknya berapa persen. Kayak gitu. Jadi benar-benar tergantung stasenya sih. Gitu. Nggak bisa. Paling nanti kalau untuk pertanyaan yang lainnya mungkin teman-teman aja deh. Oke, lanjut lagi ke bimbel. Nah, Mbak ikut bimbel apa enggak nih? Pasti ikut kan? Nah, enggak, itu maksudnya mau saran bimbel atau pokoknya terkait dengan bimbel tuh Mbak bisa jelasin ke kita tuh gimana baiknya? Oke. Kalau bimbel, jujur aja sih dulu saya ikut. Cuman saya ikut bimbel itu supaya kalau saya punya pertanyaan, saya tuh punya guru. Guru yang udah biasa ngadepin UKM PPD gitu. Bukan apa-apa cuman kayak gitu doang. Tapi bimbel itu nggak harus. Karena
soal-soal bimbel dan kunci jawaban kan akan diupload di Drive. Ada kan teman-teman ya? Mm-mm. Nah, itu di Drive tuh kan semua diupload tuh soal sama kunci jawaban. Cuman kurangnya nanti teman-teman harus belajar di situ, belajar sendiri dari situ. Kan ada tuh misalnya slide sama jawaban kan kurang, ada yang nggak cocoknya. Nah, itu kalian harus cari sendiri. Kalau ada tutor kan enak bisa diajarin. Bedanya gitu doang sih. Gitu. Oke, Nggak oke. harus juga. Terus Gitu itu sih. ada yang nyempil nanya, mungkin kalau misalnya bimbel yang direkomendasikan, tuh gimana tuh Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Karena Oh, beda-beda semuanya. oh gitu. Oke, Tergantung. oke. Oke, oke. Nanti aja mungkin pertanyaan nanti dulu ya, itu tadi pertanyaannya nyempil aja ya. Nanti teman-teman yang nanya, mungkin di list dulu ya, oke? Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini. Nah, untuk Mbak Hardina sendiri, belajarnya tuh dari mana aja? Mungkin misalnya bisa menyertakan kayak websitenya atau segala macam mungkin. Bisa biar mungkin kita Oke. Belajar dari mana? Sebenarnya saya cuma belajar dari itu apa namanya soal-soal kayak soal dari Padi, Optima, Bimbel Boy, Ingenio, Mantap, sama UKMPPD sama TOIP sebelumnya. Dah, saya nggak baca dari website macam-macam. Oh gitu, luar biasa loh teman-teman. Hanya dengan seperti itu kalian bisa menjadi CBT ranking 1, mantap. Tapi benar-benar tapi benar-benar harus 2 sampai 3 periode sebelumnya. Oh iya. Jadi nggak Dan cuma periode kuncinya itu rajin doang. ya Mbak, kuncinya rajin kan. Eh, mau nggak mau harus kayak gitu sih. Biar kita Jangan kan capeknya, bosen. biar kita kan capek belajarnya sekali aja. Mm. Toh biar sekali seumur hidup aja daripada kalau kita capeknya separuh-separuh tapi berkali-kali kan nggak mau ya. Jadi udah totalin aja sekali tapi habis itu udah gitu. Oke, oke, oke. Oke, terus habis itu Mbak untuk belajarnya berapa lama sebelum UKM PPD? Berarti itu tadi ya yang 2 bulan, 1 bulan sebelum 2 bulan ya? Itu yang khusus UKM PPD, Sebenarnya khusus. khusus doang itu cuman 5 atau 6 minggu karena baru beres tase. Ah, tidak. Apakah itu cukup? Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya memang apa ya, pokoknya ya mau konsekuen dengan pilihannya deh. Kalau saya udah, yaudahlah saya nekat aja 5 minggu belajar, udahlah nggak apa-apa. Paling tidur cuma 2 jam 3 jam kayak gitu-gitu doang. Yang dikorbankan hal lain, yaitu tidur, Hmm. main kayak gitu. Itu pengorbanannya itu emang. Oke. Oke, ya sebelumnya buat teman-teman semua nanti yang mau nanya di stop dulu itu pertanyaannya nanti jangan diketik biar nanti kita ada komunikasi jadi teman-teman bisa tulis nomor aja. Nomor aja misalnya 1, 2, 3 biar lanjutin gitu ya. Jadi biar nanti aku urutin. Nah, buat chatting yang tadi sebelumnya nanti aku bacain, tenang aja. Oke, jadi ngerti kan ya. Jadi nanti kalau nanya kan saya ada yang nomor 1 nanti ngelanjutin tulis nomor 2 biar nanti aku panggil orangnya dan nanya biar kelihatan face-nya biar mantap. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nih, kalau gimana sih caranya Mbak belajarnya biar fokus? Nah, apalagi Mbak kan benar-benar mengorbankan main, mengorbankan semuanya. Apa Mbak tuh benar-benar selama 5 minggu sampai 6 minggu itu benar-benar nggak ke Rita Mall, nggak kemana-mana, nggak semuanya itu atau gimana Mbak? Gimana Sebenarnya Mbak? enggak, bener-bener enggak kerita sama sekali, enggak makan di luar sama sekali. Jadi tuh dulu saya punya kelompok belajar deh. Jadi kelompok belajar orang yang isinya orang-orang nekat juga. 5 minggu, 6 minggu kita UKM PPD aja. Nah, karena kita sama-sama nekat, jadi kita belajar intensif tiap hari. Dari pagi, dari jam 8 pagi saya maghrib. Nah, Sampai maghrib? sampai maghrib. Oke, lanjut. Nah, itu tuh alhamdulillahnya kita punya kecepatan belajar sama kecepatan memahami yang sama. Jadi kita belajar kecepatannya sama terus. Nah, caranya kalau di kelompok belajar saya itu jam 8 nih kita datang kan, sampai zuhur, kita bahas satu paket soal yang sudah kita kerjakan di rumah. Nah, jadi kita diskusiin, misalnya pakai TO padi bulan apa, terus
yang apa namanya paket 1 misalnya kayak gitu. Nanti kita bahas sampai semua sudah ngerti. Nah, sampai zuhur batasnya. Terus nanti zuhur kita isoma. Habis itu kita bahas materi per bab. Biasanya kita pakai waktu itu kita bahas paket dari Ingenio. Ingenio itu bedanya adalah dia pakai soal, cuma satu babnya itu satu materi. Jadi misalnya satu bab itu satu materi kardio, satu materi respi, kayak gitu. Nah, kita perdalam lagi di situ, kita diskusi lagi sampai maghrib. Udah sampai maghrib kita pulang. Biasanya saya istirahat, terus isya mulai lagi di rumah. Udah sendiri nih habis itu. Iya. Nah, isya itu biasanya saya mulai satu paket soal lagi sampai baca kunci. Kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti materinya, kok ini misalnya soalnya kok ini nggak ada di materi ya, kan kita harus nyari nih, cari dulu sampai pokoknya kunci udah beres, satu paket soal itu beres. Jadi saya nambah satu paket di rumah. Terus besoknya, udah kan habis itu tidur sekitar jam 12, jam 1. Terus bangun lagi 4 atau jam 3. Terus baca lagi materi yang kok kemarin kayaknya aku kurang ya di materi ini. Nah itu dibaca lagi. Sambil ngerjain paket soal yang buat dicocokin hari itu. Gitu. Udah sehari-hari kayak gitu doang. Nah, berarti itu total belajar 24 jam tuh hampir ya Mbak ya? Masya Allah. Nah itu mengatur kefokusan Mbak tuh gimana gitu ya? Maksudnya kok bisa itu fokus terus gitu loh. Sementara kan kayak, ya Allah saya mah gimana nanti mau jajan, mau belanja, Mbak gimana itu? Nah, kalau pas di kelompok belajar mah enak kan, karena kita kalau misalnya ada satu yang udah mulai meleng, udah ada yang ngingetin, ayo pokoknya kita harus balik lagi, kita harus belajar lagi kayak gitu. Terus kalau misalnya mau jajan, mau belanja, ya udah kalau saya mah nggak apa-apa gitu. Yang penting setelah itu saya harus ganti dengan belajar, dengan waktu belajarnya. Jadi kalau misalnya saya ngantuk, ya udah tidur dulu aja nggak apa-apa. Yang penting nanti bangunnya saya lebih gasik lagi. Kalau mau jajan ya nggak apa-apa, tapi habis itu saya belajar, misalnya jadi lebih malam, kayak gitu. Jadi nggak harus yang, ini harus selesai nih dalam segini, nggak boleh kemana-mana, enggak sih. Kalau yang pengen makan enak, ya udah makan enak aja, nggak apa-apa. Tapi habis itu belajarnya harus lebih fokus, kayak gitu-gitu. Oke. Terus, nah ini Mbak, tadi kan berarti tips membagi waktunya berarti intinya tetap apa ya? Ya tadi menemukan teman belajar yang benar-benar segala macam. Oh itu tapi kalau misalnya Mbak seminggu tuh ada nggak kayak pergi kemana gitu buat refreshing? Nggak mesti ke mall atau gimana? Ada nggak Mbak waktu buat main? Kadang paling ke Sunmore doang yang di GOR. Terus udah minggu gitu. pagi doang. Jadi kalau Sabtu saya nggak belajar sampai malam, nggak belajar sampai dini hari, paling cuma sampai jam 8 atau jam 9. Terus tidur, minggu pagi istirahat, pokoknya belajar lagi minggu sore. Oke. Kayak gitu. Jadi ada waktu berhentinya juga. Ada waktu Gitu. berhentinya juga. Siap. Oke. Pokoknya Gimana? dibuat yang santai aja, yang enjoy aja. Jadi tuh itu kan cara saya, belum tentu pas di teman-teman. Apa-apa teman-teman cari dulu aja enaknya gimana. Nggak harus sengoyo itu. Kan waktunya Berarti lebih panjang kan? iya. Kalau misalnya waktu lebih panjang itu menurut Mbak gimana tuh? Kan waktunya lebih panjang tuh. Apa kita masih tetap harus kayak gitu atau kayak Mbak aja tuh yang 5 sampai 6 minggu aja kita fokusin? Kalau menurut Mbak gimana? Ya tergantung. Teman-teman bisa nggak kalau dalam 5 minggu atau 6 minggu itu benar-benar cuma tidur sejam 2 jam, 2 jam 3 jam deh. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Misalnya ditargetin aja minggu ini saya udah beres paket ABCDEFG misalnya kayak gitu. Nanti minggu berikutnya saya harus selesai ini kayak gitu. Dibikin target masing-masing aja. Gitu. Oke, mantap. Mungkin kalau misalnya dari sesi kali ini, mungkin alhamdulillah sih kita udah efektif kayak gini ya. Nah, mungkin mau lanjut lagi nih ke teman-teman yang mau tanya. Nah, sebelum ngebaca yang ngechat, ada nggak teman-teman yang mungkin mau tanya? Bisa langsung tulis satu atau nomor segala macam, biar nanti bisa open mic-nya. Halo teman-teman. Atau yang nanya tadi mungkin bisa open mic, terus bisa tanya sama Dr. Hardina atau Mbak Hardina.
Mungkin siapa tadi? Izin bertanya, Izin Mbak. bertanya. Tadi Ini, Mbak Citra dulu, Mbak Citra dulu. oh iya. Mbak Monggo, ingin Mbak bertanya, Citra. kalau misalkan untuk yang koas misalkan, pas fasenya tuh kita misalkan di akhir fase tuh ngumpulin soal terus ngerjain gitu. Itu tuh efektif gak sih, atau lebih efektif yang tadi kata Mbak 5 minggu sebelum UKM PPD benar-benar di langsung gitu, atau misalkan dicicil dulu dari dulu apa gimana gitu. Terima kasih. Langsung Iya, aja Mbak, nggak sama-sama. apa-apa. Langsung dijawab nih. Oke. Oke. Kalau misalnya belajarnya setiap beres fase koas, masalahnya kita kan koas awal kan 2 tahun ya. Ada jaminan nggak kalau misalnya kita belajar di habis setiap stase koas itu kita masih ingat nggak ya di akhir koas gitu. Kalau saran saya sih tetap di beres stase koas tetap boleh, tetap UKM itu seperti ini boleh. Nah, tapi nanti di akhir koas saat kita mau mempersiapkan UKM PPD harus tetap diulang lagi. Jadi di double gitu kan, nggak ada salahnya kan kita belajar banyak, belajar berkali-kali kan nggak apa-apa ya. Oke Mbak, siap, mantap. Oh iya Mbak, makasih. Ada lagi Mbak yang mau sama-sama. ditanyakan lagi tuh Mbak? Mbak Citra tadi, ada yang nggak jelas? Oh ini. Oke. Udah cukup Mbak, berarti double aja. Oke, lanjut lagi ke tadi ada Mbak Anissa Aulina. Mungkin ada yang mau nanya Mbak, itu tadi. Izin bertanya Mbak Hardina, saya Nisa Aulina dari FK Unsud. Mbak, kalau Iya. misalnya tentang soal CBT-nya itu, dari keseluruhan itu, soal-soalnya full kasus-kasus atau ada beberapa yang basic Mbak? Terima kasih Mbak. Iya. Oke. Jawab ya. Kalau sebenarnya tuh CBT itu kebanyakan kasus, tapi materi basicnya juga ada. Jadi kita benar-benar nggak bisa memprediksi sedalam apa materinya. Jadi caranya kita belajar ya benar-benar kita harus latihan soal berkali-kali kayak gitu. Kadang ada beberapa soal yang di bimbel itu ada yang kadang ada yang keluar, ada yang enggak, ada yang narasinya sama, pertanyaannya beda kayak gitu-gitu. Jadi saya nggak bisa bilang, jadi nggak semuanya kasus tapi ada materi basic juga. Cuman materi basicnya itu apa, saya nggak bisa bilang karena tergantung panitia yang bikin soal. Gitu. Gimana Mbak Anissa? Gitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampun Mbak, terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, lanjut lagi ke Mas Agung Wahyudi. Mas, monggo Mas, ditanyakan. Oh iya Mbak. Mbak Ya. mau izin bertanya. Kan kalau yang buat nilai kelulusan kan 66 ya Mbak? Nah, itu kalau yang buat buat OSCE itu per stase atau akumulasi semuanya? Itu yang pertama. Oke. Pertanyaan kedua, kan ada CBD sama OSCE. Kalau OSCE-nya lulus, amit-amit CBD-nya enggak. Nah, itu untuk kan berarti kan kita harus ikut ujian lagi di periode selanjutnya. Nah, di ujian di periode selanjutnya itu, apakah kita ngulang CBT plus OSCE atau CBT aja yang kita nggak lulus? Oke. Terima kasih, Mbak. Oke. Sama-sama. Oke, yang pertama ya, yang OSCE dulu. 66 itu akumulasi atau persentase? Jawabannya adalah nanti di akhir, setelah UKM PPD itu ada hasilnya, kita punya rapot. Rapot itu nanti tulisannya, kalau yang OSCE itu nanti anamnesis, nilainya berapa. Pemeriksaan fisik dari semua stase berapa, kayak gitu. Bukan persentase dan bukan akumulasi. Jadi akumulasi harus 66, cuman penilaiannya per anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kayak gitu. Gitu. Terus tadi ya kalau misalnya amit-amit nggak lulus di salah satu aspek, nanti yang diulang hanya yang tidak lulus saja. Gitu. Jadi tidak, kalau misalnya CBT sudah lulus, OSCE-nya belum, yang diulang OSCE-nya aja, CBT-nya nggak perlu ngulang. Gitu. Gitu. Oke, Mbak. Gitu Terima Mas kasih. Agung, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih. Oke, cukup ya Mas. Oke, lanjut lagi ke Mbak Azizah Siantia. Mbak Azizah Siantia, bisa open mic-nya Mbak? Mana Mbak Azizah Siantia?
Mana Mbak Azizahnya? Oh, kayaknya Mbak Azizah hilang, Mbak. Mana Mbak Azizah? Mbak Azizah? Oh ya, oke. Oh, atau lanjut aja lah yang selanjutnya. Atau Mbak Azizah? Oke. Ada yang, oh yaudah. Mbak Anindita Azani Prakasa. Oke, Mbak. Monggo Mbak. Bisa open mic. Waalaikumsalam. Gini, saya mau tanya. Yang pertama, untuk registrasi UKM PPD, persyaratannya apa saja yang harus dikumpulkan dan berapa biayanya? Yang kedua, kalau misalnya nih mau latihan beli buku soal UKM PPD yang ada misalnya di Gramedia, itu signifikan nggak ya? Karena kan saya nggak tahu tuh bukunya isinya apakah soal-soal lama atau soal bikinan panitia mana, seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak. Jawab ya. Iya, siap. Oke, kalau biaya, kan teman-teman sudah pakai UKT ya? Kalau UKT udah nggak bayar lagi. Setahu saya kayak gitu. Kalau nggak pakai Terus, UKT gimana, Mbak? kalau nggak pakai UKT tuh ada saya tuh lupa, ada yang bayar 600, ada yang bayar 900 Oh, gitu. Sekitar sekali ujian, cuman saya lupa. Sekali ujian. Dan itu satu ujiannya ya. Maksudnya cuma CBT atau OSCE aja salah satu. Kayak gitu. Sepertinya OSCE yang lebih mahal kayaknya. Terus kalau syarat pendaftarannya itu harus ditanyakan ke bagian kampusnya. Karena tiap kampus beda-beda. Ada yang harus ngumpulin ijazah esket, ada yang ngumpulin buku yang isinya nilai kita koas, kayak gitu-gitu. Ada yang TOEFL juga, kalau TOEFL tuh Sumdok apa ini ya? Lupa. Yang penting nanti ditanyain aja ke ke kampusnya. Kalau setahu saya itu yang ingat ijazah, terus sama si buku nilai kalau kita tuh yang menunjukkan kalau kita udah lulus koas. Gitu. Itu yang pertama tadi ya, biaya, syarat udah. Terus perlu nggak sih kalau kita beli buku soal UKM PPD? Gramedia, yang di Gramedia, ya betul. Sebenarnya sih, kalau saya mau soal apapun sih, nggak apa-apa dikerjain aja. Cuman ya itu, kita nggak tahu ya, itu sumber dari mana. Kalau saya ya udah, setiap ada soal yang dan terpercaya gitu ya udah kerjain aja, nggak apa-apa. Tapi saya nggak mengharuskan ya, kalau mau belajar dari situ ya nggak apa-apa. Semakin banyak soal, mungkin kita kan bacanya semakin banyak juga. Gitu. Semakin banyak soal, semakin banyak juga berlatih. Oke, gimana Mbak Anindita? Ada yang ditanyakan atau masih bingung? Oh iya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anindita. Oke, lanjut lagi ke Mbak Frenka. Bisa kenalan dulu ya, kenalan dari mana juga ya. Yang setiap nanya harus kenalan dulu dari mana. Oke. Ya. Selamat malam Mbak Hardina, Munaya, dan teman-teman. Halo. Ini Frenka dari Unsud 2015. Sambil baca catatan tadi pertanyaannya. Oh, banyak nih Mbak, hati-hati nih. Banyak nih catatan yang dicatat nih. Oke. Bukan ini yang di komen. Tadi kan pasang target dulu ya Mbak, target besarnya. Kemudian kita bikin misi, misalnya per minggu targetnya harus tercapai ini. Kan ngedengar tadi Mbak cerita itu kayaknya padat banget. Pernah nggak targetnya itu nggak kekejar, terus gimana cara ngejarnya? Atau pernah nggak Mbak ngerasain kayak stres gitu? Nah, itu. Sip. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Terwakilkan ya, Munaya ya? Oke, kalau ditanya, pernah nggak targetnya kelewat? Pernah. Tetap, cuman, terus saya lihat lagi, itu tuh targetnya memang perlu banget dikejar atau enggak. Kalau memang itu targetnya memang harus dikejar, ya kejar aja dulu. Gitu. Nggak apa-apa yang lain-lain mundur juga nggak apa-apa. Terus pokoknya dilihat dulu. Kalau emang targetnya udah misalnya cuma satu pakai soal belum kejawab, ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Terus duduk lagi ya. Terus gimana cara ngejarnya? Udah ya. Terus pertanyaan apa lagi ya? Pernah stres nggak Mbak? Pernah lah. Pernah lah. Terus Mbak coping stresnya gimana Mbak? Jajan. Oh. Jajan doang. Ya Allah Mbak. Jajan. Kalau enggak. Gawat kalau misalnya drakor, Mun. Oh iya. Bisa nggak belajar ya? Iya. Kayak gitu sih. Kalau saya sih jajan sih. Kalau nggak main. Tapi itu kalau udah main harus tahu. Kalau udah main ya udah.
Gitu. Udah cukup Mbak Berarti Freka? Gitu sih. Masih lanjut. Maaf. maaf ya. Berarti kalau bisa juga jangan pasang target yang di luar kemampuan kita begitu ya Mbak. Harus ngukur-ngukur dulu dari awal kira-kira kita bisa apa enggak. Betul. Dan target itu kan kalau misalnya pas awalnya dibikin, terus ternyata di akhir-akhirnya kok rasanya kok keberatan ya, diganti kan juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita memang harus realistis dulu ya. Gitu. Makasih Mbak. Gitu, sama-sama. Cukup ya. Oke, udah cukup ya berarti Mbak Franka ya? Ya, cukup. Oke, lanjut ke Mas Erik Hiskia, mungkin bisa perkenalan Mas dan dinyalakan mikrofonnya. Mas Erik, mana Mas Erik? Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Erik Hiskia dari UKI Jakarta. Ingin bertanya, Dok. Jadi gini, kan ada dari banyak soal-soal yang keluar dari CBT. Untuk persentasenya paling banyak soalnya dari yang mana ya? Apa semuanya merata atau ada salah satu kecenderungan untuk lebih condong ke salah satu stase? Itu aja sih sebenarnya. Biar fokus belajarnya ada diarahin kemana. Oke, nah tadi saya udah bilang ya kalau saya tuh dapat rapot gitu setelah hasil UKMPPD itu keluar, saya dapat rapot. Jadi itu ada nilainya, misalnya kardiologi itu ada berapa soal, respiratori ada berapa soal. Nah kalau dilihat-lihat tuh sebenarnya semuanya hampir sama. Jadi nggak ada mana yang paling banyak, nggak ada. Gitu. Terus yang lebih banyak klinis dibandingkan tetap dibandingkan sama yang basicnya. Gitu. Cuman itu yang pernah saya alami ya. Nah, yang baru-baru ini mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang satu periode sebelum teman-teman UKMPPD. Jadi kan biar paling update gitu. Kan ada rapotnya, bisa dilihat dari rapotnya itu. Gitu. Gitu Mas Erik, mungkin ada tambahan? Udah itu aja. Terima kasih dokter atas jawabannya. Sama-sama. Lanjut lagi ke Mbak Rosalia. Mbak Rosalia, mungkin bisa dinyalakan untuk menanyakan apa pertanyaannya. Halo. Iya, Mbak. Iya. Malam Mbak Hadina, Munaya, teman-teman. Saya Sela dari Unsud, mau izin tanya. Kan lagi koas ya Mbak ini ya. Nah, kalau misal pengen nyicil belajar UKMPPD, kan di SKD itu kan ada kompetensi 4A, 3A, 3B, dan seterusnya kayak gitu Mbak. Nah, itu ada yang perlu diprioritaskan atau enggak Mbak? Biar langsung, oh ternyata soal UKMPPD itu mengarah ke kompetensi berapa kayak gitu. Atau gimana gitu bagusnya. Gitu Mbak. Oke, Kak. Jawab ya. Kalau misalnya jadi tuh SKDI di UKMPPD tuh nggak begitu ngaruh juga sih, soalnya tetap ada beberapa soal yang isinya penyakit-penyakit yang susah-susah gitu, kayak neurofibromatosis, terus penyakit-penyakit yang kayak gitu-gitu yang namanya susah-susah gitu, jadi kita tetap harus belajar gitu. Terus kalau waktu sih, saya sempat belajar waktu koas, saya cuma belajar soal-soal aja, soal-soal yang misalnya UKMPPD setahun yang lalu misalnya, jadi yang agak jauh. Nanti soal-soal yang deket-deket, periode deket-deket nanti disiapkan buat persiapan UKMPPD-nya. Nggak apa-apa kalau misal dari koas mau belajar, nggak apa-apa, biar kita lihat dulu soal-soal UKMPPD itu kayak apa sih gitu, nggak apa-apa. Gitu. Atau jadi nggak itu ya Mbak, nggak misalnya kan dokter umum itu lebih ke 4A nggak kayak gitu ya, jadi semuanya bisa keluar gitu. Iya. Wah, gimana ini Ray? Mumet aku. Insya Allah. Oke, ada masih udah jelas ya Mbak Rosalia? Iya, sampun. Oke, lanjut lagi ke Mas Fadli UPN. Monggo Mas Fadli. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, moderator dan juga dokter.
Izin bertanya, saya Alvina Syahputra dari FKUPN 2016. Izin menanyakan terkait soal UKM PPD-nya. Pada soal-soal UKM PPD itu ada nggak sih soal-soal terkait community health program dan juga research program? Dan juga pertanyaan berikutnya itu, jika memang ada suatu penyakit dan guideline-nya itu berbeda dari Indonesia dengan internasional, contohnya itu WHO untuk asma GINA 2019 telah memberikan pemberian pertama sudah tidak menggunakan SABA lagi, melainkan corticosteroid inhaler dosis tinggi. Terima kasih, saya kira itu aja pertanyaannya. Wah, mantap. Oke, saya boleh minta tolong? Yang tadi yang pertama apa? Community apa? Program. Contohnya apa ya? Contohnya kesehatan masyarakat. Contohnya ya IKM ya. apa dong? Ya, IKM. Oke, kalau IKM ada jelas disuruh ngitung. Dulu tuh kayaknya ada apa namanya? Tabel kayak yang sensitivitas, spesifitas kayak gitu-gitu, terus ngitung OR, RR kayak gitu-gitu. Itu juga sempat ada. Terus jadi IKM ada ya. Terus tadi yang kedua, kalau misalnya ada perbedaan guideline, terus kita nggak tahu pakai yang mana, itu kita bismillah aja. Soalnya saya benar-benar gini, kita tidak bisa baca jalan pikirannya pembuat soal itu seperti apa. Bahkan satu bimbel dengan bimbel lain pun ada kalanya jawabannya itu berbeda. Kayak gitu. Jadi memang gimana ya? Memang itu nggak bisa kita sesuai dengan kita sesuai dengan pendapat kita aja deh. Gitu. Kita mau nganut yang mana silahkan. Yang lebih banyak dipakai yang mana. Kalau bisa belajar dari yang Indonesia aja. Kalau Indonesia nggak ada, baru belajar dari yang luar. Gitu. Gimana Mas Fadli? Makasih banyak dok. Ampun. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ada lagi kah? Malam masih panjang nih sampai jam 12 malam ini. Oke, Mbak Citra. Aduh, jangan dong. Oke, Mbak Citra, langsung Mbak. Mbak, maaf. Dok, maaf. Izin bertanya lagi. Kalau misalkan untuk yang materi, yang CRP atau misalkan BHP yang kayak gitu, SOP masuk apa enggak ya? Yang terutama kesehatan masyarakat sama BHP. Yang kayak etika kedokteran BHP gitu. apa ya? Benar-benar, ya. Oh, bioetik. Oh, iya. Masuk autonomi, justice gitu-gitu kan masuk. Terima kasih dok. Udah, gitu. Singkat itu Mbak Citra. Ya, sudah. Iya, Mbak Duita. Oke, monggo izin bertanya Mbak Duita. Monggo Mbak Duita. Dari mana asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duita dari Unsud. Izin bertanya Mbak. Kalau untuk yang ujian yang OSCE itu sendiri, itu untuk kasus-kasusnya apakah diutamakan untuk kasus kegawat daruratan atau juga ada kompetensi yang harus kita bisa untuk merujuk? Proporsinya bagaimana antara yang kegawat daruratan dengan yang kompetensi merujuk? Atau memang nggak ada proporsinya atau semua serba surprise gitu, Mbak? Oke. Kalau berdasar pengalaman saya ya, sebenarnya itu tuh surprise. Cuman tetap ada yang misalnya kita harus pasang infus dulu, misal shock hipovolemik nih, harus pasang infus dulu, nanti selanjutnya dirujuk. Kayak gitu-gitu ada. Atau yang cuman pemeriksaan kayak di klinik, misalnya pasien dengan keputihan, flor albus, kayak gitu. Nanti kita minta pemeriksaan, pemeriksaannya, kayak gitu-gitu. Nanti dikasih obat, ada, kayak gitu. Jadi, dua-duanya ada, terus kebanyakan kompetensinya adalah 3B dan 4A. Gitu. 3B dan 4A, oke. Gimana Mbak Duita, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Mbak, cukup. Terima kasih Munaya. Sama-sama. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada nih Mbak Dina, sangat seger ini matanya sampai menjawab dengan penuh antusias.
Oke, teman-teman. Masih ada yang mau bertanya? Atau udah pada ngantuk ini ya? Apa gimana nih? Mau sahur. Oh. Bertanya Oke, Mulai. izin bertanya lagi. Siap. Ya, oke Mbak Duhita. Oke. Kalau untuk ini mungkin di luar teknis dan materi ya Mbak, masalah bimbel. Itu kalau untuk range harganya mungkin Mbak dari yang termurah sampai termahal itu mungkin sekitar berapa? Oke. Ya, mungkin bisa ngasih referensi. Oke, kalau rekomendasi saya nggak tahu, nggak bisa jawab karena beda-beda juga dan saya cuma pernah nyobain satu bimbel. Terus kalau range-nya itu sekitar minimal 2. Terus nanti nilainya bisa semakin naik. Nanti kalau ada yang intensif dan segala macam itu nanti harganya akan lebih mahal. Atau kelasnya cuma berapa orang itu kan jadi lebih mahal lagi. Gitu. Cocok-cocokan sih soalnya, coba ditanyain sama yang teman-teman yang mungkin sudah UKM PPD, kalau bimbel ini tuh kayak apa ya, bimbel ini tuh bimbel B kayak apa ya, kayak gitu. Soalnya kalau saya nggak punya gambaran, dan bimbel itu kalau dari saya ya tadi nggak harus. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman, saya pengen ikut bimbel biar tenang gitu, ya nggak apa-apa. Terserah teman-teman. Gitu. Ya satu lagi Mbak, boleh ya? Boleh. Kalau untuk OC-nya dari pengalaman banyak yang nggak lulusnya itu di bagian mana ya Mbak? Atau kesalahan apa yang dibuat di OC jadi bikin nggak lulusnya gitu? Kalau kok teman-teman saya itu lebih banyak nggak lulusnya di CBT-nya. Jarang banget yang nggak lulus di OSC. Gitu. Jadi apalagi kan bukan apa-apa ya maksudnya. Kalau dulu kan saya tuh di tempat kampus sendiri gitu, di dosen-dosen sendiri. Jadi kalau nggak kebangetan banget ya masih ada lah nilainya. Dan kita kan juga belajarnya nggak yang sembarangan banget gitu. Anamnesis mah bisa lah ya. Pemeriksaan fisik juga kalau pandangan saya sih 50% pasti bener lah. Kayak gitu. Tergantung dosennya juga. Kayak gitu sih. Jadi kalau dijawab paling sering nggak lulusnya karena apa ya? Berarti itu sudah kebangetan banget mungkin. Mungkin cara pemeriksaannya salah dari awal sampai akhir kayak gitu. Atau kalau on sama steril sama nggak steril kan udah ini ya, udah langsung beda nilainya. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Rina. Mungkin bisa dipertanyakan. Apa? Jadi nggak dengar gimana Mbak Duhita? Apa? Mungkin dia kehilangan sinyal mungkin. Iya. Oke. Oke, lanjut. Ada dari Mbak Nur Fitria Zahro. Mungkin bisa kenalan Mbak. Bisa on dulu Mbak mikrofonnya. Assalamualaikum Mbak. Saya Zahro dari angkatan 2016 dari Council. Mau izin bertanya ya Mbak? Untuk kelompok belajar Mbak. Jadi kan cara membuat kelompok belajar yang jadi klub itu gimana gitu Mbak? Biasanya kan kalau misalkan belajar bareng itu lebih banyak ke kayak ngobrolnya, malah kayak belajarnya sedikit gitu loh Mbak. Apakah kalau misalkan gimana ya? Pokoknya tips biar kelompok belajar itu bisa ke goal satu tujuan gitu loh Mbak. Oke. Yang pertama sih kalau saya dimulai dari satu circle dulu. Jadi itu emang teman-teman geng, enggak teman-teman geng juga sih. Oh, itu udah teman-teman deket gitu. Nah, itu baru diajakin. Misalnya saya punya inisiatif dulu. Kita belajar UKM PPD yuk. Nanti saya ngajakin teman satu yang kira-kira cocok dan sama visinya. Nanti dia ngajak siapa lagi kayak gitu. Jadi kita sistemnya kayak gitu. Nanti kalau habis itu udah, nanti kita kumpul sendiri, kita coba dulu. Kadang nggak harus sekali kita cocok. Kalau misalnya nggak cocok ya udah kita cari lagi kelompok belajarnya, nggak apa-apa. Kita nebeng ke tempat lain juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus kita bikin.
Itu apakah setiap soal itu dibahas apa kayak mencatatkan jawaban, misalkan jawaban satu tuh jawabannya A gitu Mbak, atau dibahas sedetail-detailnya gitu Mbak? Soalnya aku pernah belajar bareng-bareng tapi lama gitu Kalau Mbak. Kalau pas awal-awal sih, saya juga belajarnya lama banget karena kita bahas satu-satu. Cuman kalau udah pernah kita bahas, kita skip. Jadi akan lebih cepat setelahnya. Itu Mbak Nur Fitria, ada lagi pertanyaan Mbak? Mau tanya lagi ya Mbak Herdina. Boleh. Untuk yang belajar OSCE itu gimana ya Mbak? Terus kalau misalkan dari pengalaman waktu ujian OSCE itu biasanya kayak waktu belajar itu bisa gitu ya Mbak, tapi waktu ujian tuh kayak aduh ngeblank semua, terus grogi, mungkin ada tipsnya gitu nggak Mbak? Oke, tips belajar dulu ya. Tips belajar tuh saya setiap hari waktu belajar OSCE itu kita pakai sistem OSCE beneran. Jadi kita bikin minimal 6 stase atau 3 atau 4 stase. Kita belajar lagi kayak gitu lagi. Kayak OSCE. Kayak gitu. Pokoknya diulang-ulang terus kalau OSCE itu. Terus sarannya supaya tenang, supaya nggak deg-degan. Apa ya? Kayak ya udah, kita kan udah berusaha maksimal nih. Ya udah, kalaupun nanti hasilnya gimana pun serahin ke Allah aja. Ya. Yang penting udah berusaha aja dulu. Tuh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup Mbak Nur? Sudah Mbak, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Mungkin Mbak Hardina yang mau tanya pesertanya juga nggak apa-apa, Mbak, tanyain aja. Biar pada bangun. Pada bangun. Nggak ada. Nggak apa-apa, mungkin kan teman-teman mungkin belum kepikiran ya. Kalau misalnya nanti mau tanya, nggak apa-apa. Nanti hubungin aja ke Munaya atau Ayah. Nanti biar nyambungin ke saya. Kalau misalnya gitu. sekarang belum kepikiran. Oke. Ada lagi teman-teman mungkin kalau misalnya saya sendiri nanya boleh ya Mbak? Boleh. Oke. Kalau misalnya UKM PPD ini kan jadi apa ya Mbak? Jadi ujian yang istilahnya menentukan banget loh Mbak, menentukan banget apa kita lulus apa enggak, terus jadi dokter yang berkompetensi kayak gitu ya Mbak. Nah, apa sih Mbak yang jadi semangat Mbak sampai Mbak tuh bisa benar-benar semangat banget untuk belajar UKM PPD ini? Kalau prinsip saya, udah saya mau capeknya sekali ini aja. Jadi gitu ya. Jadi yang jadi semangat Mbak tuh apa ya? Sekali itu aja ya. Jangan okay. Betul. Tapi nanti siapa tahu nih Mbak mau PPDS kan? Ya nggak? Ya kan ulangin lagi nggak? Ya, kan beda sekali aja. Oh gitu beda ya. lagi ya. Oh nanti beda lagi ya. Oke. Siap. Nah itu. Kalau saya udahlah nggak apa-apa, capek sekarang, tidurnya kurang sekarang nggak apa-apa. Yang penting udah sekali aja menjalani masa-masa kayak gitu. Oke. Support orang tua, support semuanya, support ya Mbak ya berarti. Jelas nih. Minta doa restu. Oke. Oke, ada lagi teman-teman mungkin? Udah ya, paling ini kalau misalnya sesi ini memang sangat luar biasa ya Mbak Hardina. Teman-teman juga aktif banget tanyanya, alhamdulillah. Terus mungkin kalau misalnya kali ini kita mungkin atau ini mau diakhiri aja atau gimana nih teman-teman? Udah pada tidur apa enggak? Oh enggak, masih semangat ini. Masih semangat ternyata. Oh ya, teman-teman ini nanti kita mau ada sesi foto dulu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa diaktifin kah kameranya? Mau buat dokumentasi. Mungkin mau siap-siap pakai kerudung dulu gitu teman-teman, atau make up ke salon dulu gitu atau gimana. Oke, mungkin bisa diaktifin semuanya teman-teman kameranya. Punten. Udah aktif belum ya ini teman-teman? Nggak bisa lihat ya, gimana cara ngeliatnya nih? Kita sesi foto dulu nggak apa-apa ya Mbak Hardina? Iya, santai.
Halo teman-teman, udah pada aktif semua nih? Oke. Udah pada foto ya, siap? Say cheese ya semuanya, say cheese. Senyum dulu semua ya, 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Hebat, keren. Mbak Dina keren. Oke, mungkin kalau sebelum kita tutup, mungkin dari Mbak Hardina sebagai penutup memberikan pesan kepada kita untuk bisa belajar dengan giat tentang UKM PPD ini ataupun segala macam terkait kehidupan ke depan mungkin. Silakan Mbak. Oke, sebenarnya tuh UKM PPD itu nggak semenakutkan yang kalian bayangkan. Gak apa-apa, dijalanin aja, jangan dibuat beban, pokoknya enjoy aja. Kalaupun nanti kalian ada kesulitan, nanti ada teman-teman yang bantu. Ada dosen, ada tutor, ada teman-teman. Jadi nggak usah merasa sendiri, jangan kesulitan sendiri. Gitu, jangan jadiin beban pokoknya ya. Oke, gitu aja. Jangan menjadikan ini beban, teman-teman. Itu quotes Hardina 2020. Mantap. Oke, sekian mungkin teman-teman semuanya. Terima kasih banget kepada Dr. Hardina yang sudah semangat sekali memberikan apresiasi kepada kami, salah bukan apresiasi. Kok saya jangan salah ngomong sih? Sorry. Nah, pokoknya terima kasih banget kepada Mbak Hardina yang sudah menginspirasi kami malam ini. Semoga menjadi amal jariah buat Mbak Hardina. Dan semoga teman-teman semua terinspirasi dan terus ikutin perkembangan di Limbik ya teman-teman. Jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya untuk sharing limbik_id di Instagram supaya ikut perkembangan kita, dan jangan lupa masukannya kepada limbik_id. Dan mungkin cukup sekian, dan mohon maaf dari moderator juga jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya udah mau sharing dan datang di acara Limbik ini. Oke, saya tutup ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.